Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah dan juga apa kabar penonton di studio? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menghadiri Anda. Tentu saja dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, terletak di ujung barat Laut Pulau Jawa dan juga berbatasan langsung dengan daerah pesisir, tentunya ini membuat Provinsi Banten memiliki garis pantai yang cukup panjang dan juga luas. Membludaknya kunjungan wisatawan di Banten ini khususnya pada saat musim liburan tidak hanya terjadi di kawasan pantai, namun juga terjadi di lokasi wisata religi dan juga tempat wisata-wisata lainnya. Dan hal ini tentu saja bukanlah sesuatu yang baru, di mana setiap tahunnya ini hampir masih bisa ditemui persoalan-persoalan serupa. Lantas sebenarnya sudah sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dan juga seluruh pihak terkait dalam melakukan penataan destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten agar menjadi wisata unggulan? Dan selama 48 menit kita akan membahas tema tersebut terkait dengan upaya penataan destinasi wisata melalui potensi wisata unggulan di Provinsi Banten bersama beberapa narasumber kami yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ada Ibu Indah Rusmiati, SHICP MIP selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Indah? Baik. Maaf lahir batin sebelumnya. Iya, sama-sama. Kemarin sempat mudik atau gimana? Mudik sempat ke mudik. Madiun. Masya Allah luar biasa. Berarti sempat ini juga ya, berwisata juga nih. Berwisata. Dan Tapi jalanannya juga lumayan baik macet semuanya. ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Indah. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya terkait dengan potensi wisata yang ada di Banten. Dan kita juga tidak lengkap jika tidak mengundang dari Dinas Pariwisata. Kita mengundang langsung. Ini ada Kepala Dinas Pariwisata, ada Bapak Alhamidi Esos MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio 1 Banten TV. Kemarin sempat mudik juga Pak? Kalau kemarin kita tidak mudik, betul kita bertugas. Wah luar biasa. Kita bertugas di sepanjang pesisir pantai ya. Dan memantau Ya memantau perkembangan bagaimana padatnya ada para wisatawan ya Pak ya. keamanan Betul terhadap sekali. kenyamanan para pengunjung wisata yang ada di Provinsi Banten. Baik. Dan kami juga sudah mengundang, ini ada tokoh masyarakat, ada Bapak Eko Supriyato. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf lahir batin juga nih untuk Pak Eko. Siap, sama-sama. Mudik juga apa jagain Pandeglang kemarin nih? Iya, Pandeglang. Jagain Pandeglang sepertinya ya. Baiklah, dan kita juga sudah bersama dengan teman-teman kami, ini audiens kita dari mahasiswa-mahasiswi dari UIN SMA Banten dan juga mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum. Maaf lahir batin semuanya. Kemarin sempat mudik, sempat berwisata juga. Ada yang sempat bermacet-macetan? Wah luar biasa. Ini tentunya juga menjadi satu angin segar juga ya. Karena kemarin juga kita tahu ini WHO sempat menarik untuk kedaruratan COVID-19. Tentunya juga ini menjadi angin segar buat dunia pariwisata ya Bu ya. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Indah. Ini bagaimana Bu Indah melihat perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Banten sampai dengan saat ini Bu? Sampai detik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali bisa hadir di sini. Saya langsung jawab ya. Menurut pendapat saya ini luar biasa lonjakannya ya. Kita itu tidak pernah diam dan terus berinovatif terus ya. Jadi seperti tadi Pak Kadis mungkin sebelum acara dimulai, coba ada nggak yang pernah datang di 10 titik di wisata Banten sendiri ya, karena kita kan begitu programnya indah ya, banyak dan bagus, tapi kalau nggak dikunjungin dan rasa memilikinya juga kurang, sebenarnya kita juga nothing ya, jadi nggak ada. Nah partisipasi itu yang kita sangat butuhkan dan harapkan. Ada 60 untuk anggaran berikut kemarin ini, itu udah banyak sekali yang Komisi 3 terutama yang membawain pariwisata nih concern sekali, hingga wisata religinya, terus wisata itu diperbaiki. Setelah destinasi itu kita anggarkan dan kita libatkan masyarakat setempat, sayangnya mereka kurang merasa milik itu tadi. Jadi kebersihannya apa, nah itu yang buat saya kayaknya cukup miris gitu. Jadi ini mungkin jadi Pak Kadis juga, jadi kita memang enggak, ini tuh tidak satu ini urusan kita, enggak, ini semua adalah urusan
warga Banten dan kita semua ya. Jadi tidak di kelompok kotak-kotakan ini tugasmu, ini tugasku, tidak. Jadi ini adalah tadi perlu partisipasi, perlu kepedulian, perlu rasa sayang, perlu rasa dedeh gitu. Jadi saling sayang, saling memiliki gotong royongnya itu yang saya Harus lihat ditingkatkan terus ya, saya Bu, lihat benar. masih sangat kurang. Itu. betul. Jadi program yang sehebat apapun yang tadi saya bilang, kalau tanpa ada partisipasi atau kepedulian, ya hanya program berjalan sendiri itu. Dukungan anggaran sudah ada gitu kan. Program Dukungan kerja sudah anggaran bagus. ada bagus kerja, Betul. nah, tapi juga partisipasi. Jadi memang apa ya, nggak berhenti kita woro-woro juga, memang Betul. harus apa ya, inovasinya ini di sini, karena tanpa dihadiri dan mereka aware kepedulian itu, sayang loh. Jadi siapa yang akan menjadi duta atau siapa yang mempromosikan kalau bukan warga Banten sendiri. Betul. Jadi saya sangat mengharapkan yang ada di sini ya, adik-adik semua di sini, ayo sama-sama gitu. Mungkin ada juga yang belum tahu, apa ya Bu, ada di Keronjo ada juga hutan mangrove di Banten, di Tangerang malahan. Itu luar biasa indahnya. Terus panoramanya apa semua kalau di ini ya, kalau di expose gitu pasti orang akan, ini emang di luar negeri gitu. Buat saya, aduh kenapa ya pengunjung sampai sedikit. Mungkin nanti Pak Kadis akan ini ya sampaikan juga berapa sih pengunjung warga Banten sendiri, antusias atau tidak atau seperti apa. Oke, terima kasih Bu Indah. Saya beralih ke Pak Kadis. Pak Kadis ini menyikapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah, ini memang menarik sekali karena memang percuma kalau misalnya program bagus, dukungan anggaran juga sudah memadai, tapi lagi-lagi masyarakatnya juga kurang antusias, kurang rasa memiliki tadi terhadap wisata-wisata yang ada di Provinsi Banten. Kalau sampai dengan saat ini, berapa kunjungan wisata Provinsi Banten nih Pak untuk masyarakat lokalnya sendiri mungkin ya? Baiklah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa yang ada di studio dan di rumah, mungkin kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana keterkaitan penataan destinasi dari peningkatan kunjungan dan mungkin peningkatan sumber daya manusianya. Iya. Jadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten di tahun 2022 kemarin kami sudah mencanangkan bahwa tahun 2022 itu adalah tahun kebangkitan pariwisata. Jadi pariwisata bangkit, ekonomi meningkat. Itu tagline-nya. Dan itu sudah kami jual kemana-mana. Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin, itu jumlah kunjungan wisata yang kita targetkan, itu melonjak 300% lebih. 300%? Ya, jadi dari kunjungan wisata 11 juta menjadi 61 juta orang. Wow. Ya, di tahun 2022 kemarin. Nah, juga terkait dengan target kunjungan wisata pasca Lebaran. Idul Fitri kemarin, kami menargetkan selama 15 hari itu 5 juta pengunjung. Tapi alhamdulillah saat ini data yang sudah terkumpul di kami, sudah sekitar 4 juta. Nah, itu juga data-data tersebut belum semua kita diambil di lapangan, karena itu masih ada seperti wisata religi belum diambil oleh datanya, belum terpenuh oleh teman-teman kabupaten kota. Dan ada 900 titik objek wisata yang di Banten yang berpotensi untuk dikunjungi. Kami hanya baru mendata itu dapat dari kami 425 titik. Jadi berarti 4 juta itu kami perkirakan bisa 2 kali lipat. Karena data yang diambil oleh kita ini baru 425 titik dari 900 titik objek wisata yang dikunjungi di Provinsi Banten. Wow, nah selanjutnya mungkin kalau kita melihat ya saat ini perkembangan dunia pariwisata di Provinsi Banten sangat melonjak ya. Bahkan ditargetkan lagi di tahun 2023 ini kunjungan wisata yang masuk di Provinsi Banten ini itu sebanyak 71 juta orang. Ini target yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, ini target-target ini memang harus kami kejar. Nah, program tersebut kami lakukan dalam rangka penataan destinasi. Di Banten ini ada 1080 destinasi wisata ya, secara keseluruhan itu. Yang baru tertata itu sekitar 700. Berarti sekitar 380 objek wisata yang masih belum tertata. Di tahun 2022 kemarin kami menata 98 titik. Di tahun 2023 itu kami tata 58 titik. Hasilnya sudah terbukti tahun ini bahwa kunjungan wisata meningkat,
terus kelembagaan pariwisataan, stakeholder secara bersama-sama mendukung bagaimana pariwisata ini bisa dikembangkan maju di Provinsi Banten. Nah, selanjutnya mungkin program kami terkait dengan pengembangan wisata ini membangun destinasi kawasan strategis pengembangan pariwisata Provinsi Banten. Oke. Jadi di titik-titik itu kita bangun. Tadi dari 1080 destinasi Iya. wisata yang ada di Provinsi Banten ini Pak, ini kalau misalnya boleh tahu, ini pemirsa mungkin penonton di sini juga tidak Iya. banyak yang tahu ini yang menjadi wisata-wisata unggulan di Provinsi Banten ini wisata apa saja sampai dengan saat ini Pak? Kalau ya saat ini yang kita terkait dengan masalah Lebaran Idul Fitri kemarin, ada 2 objek wisata yang memang wisata pantai dan wisata religi. Nah, wisata pantai dan wisata religi ini masih menjadi wisata primadona yang menjadi unggulan dari masyarakat. Mereka berkunjung menghabiskan hari-hari liburnya di pantai, berlibur di Provinsi Banten ini. Nah, sehingga kalau kami melihat bahwa 2 objek wisata ini memang menjadi unggulan untuk saat ini. Tapi berarti bukan yang lain tidak menjadi unggulan. Tapi yang terdata oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, ada 2 objek wisata yang memang kunjungnya meledak nih. Jadi kita contoh saja Pandeglang, Lebak, itu kunjungan wisata pantai saja itu mencapai 2 jutaan. Di 14 hari kemarin. Belum kalau kita bicara masalah Tangerang dan sebagainya. Yeah. Jadi secara keseluruhan pengunjung itu sekitar 4 juta yang terdata oleh kami. Belum lagi kalau kita lihat wisata kuliner. Wisata belanja itu termasuk daripada wisata yang memang menjadi target kami untuk diperhitungkan bagaimana masuknya kunjung wisata di Provinsi Banten sendiri. Oke, baik. Tadi sudah dijabarkan ya peningkatan yang sangat signifikan nih Pak Eko mungkin juga mengalami ya, mungkin kemarin pulang ke Pandeglang, lihat jalanan macet ini dari Baros sudah mulai sampai Pandeglang. Ini bagaimana melihat fenomena yang terjadi, apakah ini membawa angin segar bagi pembangunan di Provinsi Banten khususnya dari sisi bidang pariwisata sendiri? Baik. Jadi momentum Lebaran liburan kemarin itu kan sebenarnya awal kebangkitan sektor pariwisata kita ya. Jadi ada 2 asbabun nuzul sih kenapa kemarin itu rame. Pertama adalah kebijakan cuti bersama. Iya. Jadi cuti bersama itu memungkinkan masyarakat untuk pulang kampung mudik agak lama gitu kan. Yang sebelumnya di masa Covid itu dilarang Batasi, atau betul. dibatasi. Terus yang kedua turunnya THR. Baik swasta ataupun PNS kan punya cuan orang kan, pulang kampung, mudik, objek wisata. Nah, bagi kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat, itu disebutnya keberkahan. Ada sisi ekonomis, sosiologis, psikologis. Kalau ekonomisnya tentu tempat-tempat di daerah kita itu rame. Kalau wisata tertutup kayak museum, bioskop, kuliner itu rame ya. Termasuk pantai yang terbuka, ya itu rame sekali. Jadi sirkulasi uang itu buat betapa hebatnya. Dalam saya baca media, Menteri Pariwisata bilang 100 hingga 150 triliun. Atau 1,4 miliar kan orang lalu lalang mudik gitu. Jadi 25% kita naik, yang sebelumnya hanya 70 triliun. Secara sosiologis tentu kita menyambung tali asih, solidaritas. Kemarin Lebaran kan reuni teman SD, reuni sama mantan pacar waktu SMA gitu. Iya. Alumni hati ya. Iya. Jadi itu apa yang sebab masa Covid itu dilarang, tidak boleh pulang. Nah, ketiga adalah psikologis. Jadi ini bagus memberikan spirit semangat termasuk pengelola wisata bahwa pede ya. Nah, ini masukan kepada pemerintah seyogianya dibuat roadmap atau blueprint agar tidak gagap, agar semakin membuat inovasi cenderamata, Pak. Jadi kalau main ke suatu daerah itu ada cenderamata itu saya pikir perlu kreativitas dan inovasi itu. Mungkin hikmah dari momentum barometer itu adalah itu gitu. Itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bu Indah, ini tadi sudah dijabarkan bahwa karena memang ini peningkatan wisata itu biasanya hanya momen-momen gitu ya, momen-momen seperti tadi dikatakan ada momen Idul Fitri, pembagian THR, cuti bersama gitu kan yang membuat masyarakat akhirnya membludak seperti itu. Padahal kan kalau kita ingin kan juga lebih jauh bagaimana nantinya wisata ini bisa terus setiap minggunya gitu kan rutin dikunjungi oleh wisatawan. Adakah inovasi yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten terkait hal tersebut, Ibu?
Ada dan harus selalu ada ya, karena kita kan dinamis, kita nggak statis, jadi kita harus selalu mau menerima masukan. Seperti tadi Bapak Eko bilang bahwa cenderamata itu luar biasa. Iya. Kelihatannya orang melihat bahwa itu hanya cenderamata, enggak loh. Setiap orang datang ke satu daerah, di situ punya kelebihan, misalnya di Baduy, khasnya apa itu? Di Baduy misalnya ya, Yeah. cendeраmatanya kan bisa keluar, bukan hanya khas mereka, tapi kan kita keluarkan hingga ke mancanegara, semua akan tahu, Baduy luar biasa, itu masih bagian Indonesia istilahnya, meskipun semua orang tahu Baduy kan. Mungkin itu yang kurang, karena kan memang seperti Pak Eko bilang kemarin, ada Pak Kadis juga bilang pada saat Lebaran, tapi kan alangkah eloknya kalau berwisatanya setiap saat juga, karena kita memang udah jadi milik yang tadi saya bilang tuh, Jadi kebutuhan juga untuk rekreasi. kebutuhan Ya? dan rasa milik. Gimana sih kalau memiliki tuh jadi sayang, jadi pengennya perginya nggak Ke situ lagi gitu nggak, ya, Bu ya? maksudnya tuh nggak monoton, nggak hanya pada saat liburan. Betul, memang itu akan menyangkut, kan ada uang, ada ininya, biayanya, kan banyak wisata-wisata juga. Nanti kita akan menciptakan juga, nggak harus selalu biayanya tuh besar, tetapi bagaimana peran serta semua ini jadi nggak dari luar-luar saja, tapi dari warga Bantennya sendiri. Betul. Itu pasti akan luar biasa ya, akan menarik. Nah, itu akan menjadi masukan tadi Pak Eko, Pak Kadis ya, itu dianggarkan untuk selain juga tadi cenderamata, juga khas-khas yang memang jadi gebiar wisata. Jadi misalnya kan kalau ada panen kan hanya pada saat panen saja ininya, tapi itu akan menjadi ritual yang menarik ya ternyata gitu, tahapan-tahapannya gitu. Nah, itu akan terus jadi perhatian kita Komisi 3, dan mungkin pariwisata juga harus jadi jadi perhatian yang diutamakan gitu. Terutama sehingga wisatawan tuh nyaman gitu. Kebersihannya, terus itu terutama ya, kadang-kadang kan ada bagus, kok nggak bersih ya. Nah, orang kan jadi begitu kurang dijaga hingga membuat kita tidak nyaman. Jadi itu juga masuk dari sisi penataan tadi itu ya, Bu ya? Penataan, jadi betul-betul dari map blueprintnya dan semuanya itu memang harus tertata rapi, dan itu pekerjaan yang bukan tidak ada yang memudahkan atau itu kecil. Semuanya pekerjaan itu luar biasa besar, dan nilainya ada nilai gitu ya, ada value. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata hanya mengejar itu aja tanpa ada rasa keindahan dan memiliki, yang terutama itu menurut saya ruhnya adalah kita bangga nggak punya itu, rasa memilikinya itu bagaimana, itu yang saya selalu lebih tekankan Komisi 3 itu. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Kadis, ini sebenarnya berbicara wisata ini banyak banget yang harus kita bahas gitu kan, yang kita urus karena menarik sekali. Tadi sudah dikatakan ada souvenir, penataan, kemudian juga dari sisi sosialisasi. Kita bahas terkait dengan souvenir dulu nih Pak, ataupun juga cenderamata. Ada nggak sih memang yang menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif untuk membuat souvenir-souvenir khas Banten gitu ya? Karena memang untuk menjadi daya tarik wisatawan sendiri. Seperti apa nih Pak Kadis? Jadi kita kembali kepada program Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Yang pertama adalah penataan destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten. Karena itu harus kita lakukan di mana objek-objek yang strategis yang memang berpotensi dapat dikunjungi, yang sangat indah ini perlu dilakukan penataan. Jadi yang pertama prioritas adalah penataan destinasi wisata. Dan ini sudah terbukti ya. Jadi anggaran yang diberikan oleh Dewan DPRD Provinsi Banten Komisi 3 itu di tahun 2022 itu kami tata 98 titik, termasuk yang di Baduy. Kami buatkan terminal wisatanya, alhamdulillah kunjung meningkat. Jadi setiap titik objek wisata yang kita tata melalui destinasi wisata ini, itu semua kunjungi meningkat. Nah, jadi yang kedua adalah terkait dengan ekonomi kreatif. Tadi termasuk souvenir, oleh-oleh, terus makanan, minum, dan itu semua termasuk ekonomi kreatif yang ada nilai tambah UMKM-nya. Itu dalam rangka untuk mendorong bagaimana pariwisata itu bisa, artinya orang bisa betah, kalau mau ke tempat objek wisata ada yang jualan, ada oleh-oleh dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan.
peningkatan dalam rangka penataan ekonomi kreatif terhadap tempat-tempat objek wisata yang ada di Provinsi Banten. Dan ini juga akan kami lakukan, ekonomi kreatif ini, UMKM ini bisa masuk ke hotel-hotel, bisa berjualan di hotel, dan bisa juga objek wisata yang ada di Provinsi Banten bisa dijual juga di hotel-hotel. Jadi itu ada paket-paket untuk wisata yang bisa dijual di setiap hotel yang ada di wilayah Provinsi Banten. Jadi wisatawan juga dengan mudah gitu Iya, ya, dengan mendapatkan mudah. akses untuk beli Nah, sama selanjutnya kita harus melakukan peningkatan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia pariwisata ini mungkin harus kita lakukan penataan yang sangat signifikan, terutama terhadap sertifikasi. Ini sangat penting. Nah, sehingga kita lakukan penataan mulai di sertifikasi, misalkan salah satu contoh, barista, kopi ya. Jadi peracik kopi itu ada standarnya, dia harus ada sertifikasinya. Itu kami lakukan peningkatan sertifikasi kepada barista ya, uji kompetensinya. Nah, ini kita lakukan terhadap pengelola wisata itu sendiri. Sehingga peningkatan sumber daya manusia ini akan berdampak terhadap pengembangan pariwisata sendiri. Jadi tidak sedikit tempat objek wisata yang tidak dikelola dengan baik, padahal itu bagus, tapi ternyata tidak berkembang. Nah, ini lagi kami lakukan pembinaan terhadap peningkatan sumber daya manusia. Yang terakhir tadi kata Bu Indah, apa itu? Promosi. Betul. Mainkan jari-jarimu, gitu kira-kira gitu. Nah, ini yang belum dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita punya penduduk 12 juta ini yang senang berwisata, khususnya di Banten mungkin 10% aja. Seminggu itu udah 1 juta lebih. Itu baru di Banten saja, belum daerah yang lain, Jawa Barat, DKI Jakarta. Apalagi nanti kita sudah mempersiapkan jalan tol Serang Panimbang ini, yang dari Jakarta hanya 2 jam, udah kami persiapkan penataannya. Ya, setiap di kawasan buffer zone-nya, tempat objek wisata udah kita tata melalui jalannya, tempat dan sebagainya, kita lakukan penataan. Sehingga nanti menjelang tahun 2024 itu nanti tempat objek wisata itu udah mulai bergerak. Dan saat ini di tahun 2023 ini Bapak Ibu boleh buktikan setiap hari Minggu, hari libur itu tidak kalah, artinya paling menurun sekitar 20-30% dari hari-hari libur biasa. Ini sudah mulai bergerak, artinya wisata masuk ke Provinsi Banten, terutama dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya beralih kembali ke Pak Eko. Ini sudah dijabarkan bahwa ini geliat pariwisata ini tentunya harus benar-benar dimanfaatkan ya, bukan hanya oleh pemerintah, kemudian juga bukan hanya dukungan dari DPRD, tapi juga oleh masyarakat. Apa yang mungkin dievaluasi oleh Pak Eko terkait dengan penataan destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten ini? Ya, kami menyebutnya demokratisasi pariwisata Banten misalkan. Jadi pariwisata yang bagus itu berangkat dari komunitas gerakan rakyat, akar rumput. Jadi ketika ruh gerak itu berangkat dari akar rumput, itu menjadi demokratisasi pariwisata itu. Catatan kritik saya itu ada 2. Pertama, kadang-kadang kita itu bicara wisata itu bicara penggalangan PAD. Itu menurut saya jadul. Itu masa lalu itu. Kalau kita bicara pariwisata adalah bicara kemaslahatan bersama, kemaslahatan pelaku usaha wisata. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, kadang-kadang kalau kita bicara pariwisata itu bicara penataan, infrastruktur, bangunan. Menurut saya itu agak keliru. Bicara pariwisata itu bicara rasa, makna ya. Bagaimana kita, jadi kalau di dalam benak kita itu di publik ini, kita yang hadir di sini, kalau kita wisata itu kan bermakna ya, cerita-cerita indah. Bagaimana pelayanan ojek, bagaimana pelayanan taksi, bagaimana menukar uang itu, terus beca, gelandangan, pengemis itu apakah di manajerial? Kalau kita baca berita ada curang, bagaimana turis dicurangi menukar uang, atau polisi lalu lintas yang tengil ngurusin bule yang ini, kan itu membuat kapok orang. Ya. Jadi kalau bicara pariwisata itu nggak boleh banyak aturan. Jadi yang tadinya diharapkan jadi dibuat menarik cerita gitu kan, indah, jadi tidak bukan indah cerita ya. buruk akhirnya. Seperti kan? Pak Eko juga lagi enak bercerita, kemudian saya cut untuk iklan dulu. Oh boleh. Gak apa-apa ya? Iya, Oke, siap. baiklah. Pak Eko, biar tidak kapok kita lanjutkan kembali terkait dengan tadi Baik. apa saja yang mungkin harus dibenahi dari sisi destinasi wisata tadi. Ya, misalkan kita punya atraksi perodik ya, kalender bulanan misalkan pariwisata itu.
Kalau kita misalkan amenitas yang Pak Kadis tadi cerita, kan di wisata-wisata kita kan ATM itu kadang-kadang susah, hal-hal kecil gitu ya. Iya. Kalau bicara problem ya banyak lah, misalkan tata ruang, problem fasilitas tidak standar toilet misalkan. Atau kan marak pungli itu, karena tidak ada standar itu, regulasi itu. Iya. Akhirnya ditangkap. Terus yang terakhir tadi itu promosi yang tidak cemen, tapi harus yang besar-besaran promosi itu. Memakai apa? Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya di Carita itu ada kawan, dia punya pantai namanya Pantai Pandan. Itu Pantai Pandan itu kalau alam itu gratis, Pak. Jadi kita 20.000 itu beli makan minum, Pak, polanya. Itu Pantai Pandan itu anak buahnya itu stafnya ada 30, Pak, sekarang. Jadi kalah hotel-hotel bintang 5 itu sama Pantai Pandan. Jadi anak-anak muda di sana bekerja, Pak. Jadi gerakan akar rumput. Itu nanti Bapak ke sana lah main. Udah di sana Bapak ya? Oh sudah gitu. Ada di Carita Pantai Pandan itu menjadi menurut saya ideal. Jadi gitu. Oke, baik. Bu Indah, terkait apa yang sudah disampaikan ini, tadi memang ada pengelolaan wisata yang mungkin harus juga dibenahi, Bu. Jangan sampai tadinya ada pungli, kemudian juga tadi ada cerita-cerita tentang MCK yang mungkin kurang memadai, kurang sesuai dengan fasilitas yang tadi. Ini seperti apa yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, dan juga dukungan seperti apa dari sisi anggaran juga? Kita memang nggak bisa, saya berulang kali ya, koordinasi dan komunikasi. Kelihatannya katanya mudah ya, tetapi pelaksanaannya sungguh sulit karena itu harus melibatkan semua stakeholder. Jadi eksekutif, legislatif, semuanya. Jadi masyarakatnya peran serta juga, tapi kita juga nggak hanya regulasi diatur sedemikian rupa ya. Maksudnya aturannya udah rigid, udah apa, tetap semuanya berbalik lagi kembali. Jadi memang itu kayak lingkaran setan. Tadi Pak Eko juga sempat, saya setuju bahwa ini itu jangan hanya betul penataan, betul, tapi kan kalau pariwisata, kebudayaan ini kan menyangkut keindahan dan rasa roso gitu ya. Setelah Niteni kita merasakan bahwa oh iya ya, kan pergerakannya tuh karena itu ya. Jadi adanya kepedulian, bukan hanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, semakin dilarang malah semakin orang melanggar kan. Tapi kalau udah itu menjadi kebudayaan kita, jadi bagian dari wajah Banten. Seperti tadi saya bilang, saya pernah ini nggak membandingkan tapi ya, ketika mampir kok ke Solo, wajah masyarakatnya dan terlibat gitu, semuanya tuh kok ya UMKM-nya berjalan, semuanya bergerak, itu kan ekonominya langsung jadi satu. Jadi mungkin nggak ada tuh harga-harga, maaf ya Pak ya, tadi mungkin aqua yang atau minuman apapun ya, nggak merek ya, tapi harganya tuh tiba-tiba selangit, tiba-tiba ada yang restoran ini sekian, enggak, karena memang udah rasa milik. Gimana sih kalau rasa memiliki? Ya udah, harganya memang sesuai, semuanya rata, dan masyarakat tuh bisa ngerasain, oh iya khas Banten tuh ada rabek, aduh luar biasa kaya kok, makanannya nggak kalah dengan Solo kok. Betul. Cemilannya juga, saya pernah kok makan makanan yang kayak itu loh Pak, kucur cuer dan apa ya, itu luar biasa. Kalau menurut saya tuh aduh makanan enak banget gitu, tapi kenapa ya kenapa ya kalau pas lebaran mau puasa aja keluar, padahal kan bisa itu dikembangkan. Nah itu kan nggak bisa kita sendiri yang halo gitu terus teriak, tapi kan masyarakat sendiri, terus kita mendukung, support dari belakang itu. Jadi dibutuhkan memang gerakannya tuh semua. Betul. Harus ada gotong royong dari semuanya. Kalau enggak, aduh udah deh, biarpun kita mau gimana ya, dingin aja ya, sama aja. Artinya nggak memiliki, itu kan punyanya provinsi, itu kan punyanya ini, bukan punya. Nah, kalau di sini merasa ini punya warga Banten, ini punya kita, jadi jangan sampai gitu. Dan tentunya menyampingkan ego sentral juga ya Bu jangan ya. Ego, jadi lebih bagaimana ya menjadi manfaatnya untuk banyak orang gitu. Kalau untuk diri kita kan ya selesai itu gitu. Tapi kalau untuk banyak orang kan aduh dahsyat, luar biasa. Oke. Pak Kadis, sebenarnya apa yang menjadi kendala sampai dengan saat ini, permasalahan yang mungkin tadi sudah diungkapkan oleh Pak Eko terkait dengan adanya pungli dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apa sih yang masih menjadi kendala dalam permasalahan di bidang pariwisata sendiri, Pak?
Ya baiklah, mungkin eh, kami saat ini lagi mensosialisasikan gerakan nasional, Bu ya. Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Jadi gerakan ini harus serempak dilakukan oleh masyarakat, mulai Iya. dari presiden sampai ke masyarakat. Jadi bangga buatan Indonesia, produk-produknya kita harus bangga dengan produk-produk anak bangsa ini, dan kita membeli produk-produk itu, secara otomatis ekonomi rakyat ini bisa berkembang. Terus berwisata. Berwisata artinya bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Jadi kita juga harus artinya sebagai masyarakat Banten harus bangga berwisata di daerah sendiri. Jadi ke tempat lain itu adalah skala prioritas yang nomor 2. Penekan seperti itu. Tadi saya sependapat dengan Pak Eko bahwa dalam rangka membangun pariwisata tidak harus semata-mata membangun destinasi, hal-hal yang lain. Lebih kepada artinya bagaimana peningkatan sumber daya manusia dalam rangka melakukan pelayanan. Di sini ada sabta pesona. Bagaimana orang supaya merasa nyaman, merasa aman berkunjung, merasa dilayani, dan terakhir adalah kenangan supaya orang bisa balik lagi. Iya. Ya, contoh seperti Bali. Bali kan kalau orang sudah pergi pengen balik lagi. Nah itu juga bisa dilakukan di Provinsi Banten ini sendiri. Nah gerakan ini juga udah kami lakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengelola objek wisata yang ada di Provinsi Banten. Jadi sehingga nanti secara keseluruhan nanti yang kita lakukan penataan secara fisik, peningkatan sumber daya manusia kepada masyarakat, penataan terhadap UMKM yang ada di sekitar wilayah Provinsi Banten, terutama yang ada di pesisir pantai. Seperti misalkan tempat UMKM-nya nanti harus seragam dilakukan. Nah ini kami sudah mulai bergerak saat ini dalam rangka melakukan penataan tersebut. Memang ada hal-hal kadang-kadang kalau di musim Lebaran, Tahun Baru, ada hal-hal gejolak negatif terhadap wisata, seperti contoh tiket yang Melonjak. sangat mahal dianggap ya sebetulnya, dan juga makanan dianggap mahal. Tapi tahun ini alhamdulillah kita artinya tidak terjadi lagi ya hal-hal tersebut. Isu negatif itu sudah mulai berkurang karena Dinas Pariwisata sudah memberikan guidance terhadap para pedagang dan pengelola objek wisata. Kemarin isu negatif itu adalah tiket masuk itu mahal. Jadi salah satu contoh misalkan kendaraan roda 4 itu masuk 100.000. Jadi memang sudah kami patok sebenarnya. Itu tidak ada tiket terusan. Masuk itu sekali bayarnya. Tidak dihitung lagi orangnya. Iya. Nah, tapi dengan 100.000 itu mungkin ada masyarakat yang merasa kemahalan karena tadi mungkin pelayanannya, ya kan, terus atraksinya yang ada di dalam itu, dan mungkin tempat-tempat objek fasilitas yang lain yang mungkin berkurang. Nah, dengan standar itu mungkin ya kalau di Provinsi Banten mungkin sudah termasuk standar ya, dan kami berusaha di saat ini dan kemungkinan besok nih hari Kamis itu akan kami kumpulkan para pengelola objek wisata yang tadi berpotensi menjadi masalah ya. Kalau pedagang tahun ini alhamdulillah tidak ada yang curhat artinya mahal, misalkan teh botol 100.000 tidak ada lagi karena itu sudah harus Kayaknya bawa dari rumah itu kayaknya kalau segitu Pak. Sudah harus kita membuat artinya menu makan dengan harganya yang sudah ditempel di tiap dekat tersebut. Nah sehingga nanti kita akan di minggu-minggu ini akan membenahi bagaimana termasuk harga tiket yang mahal tadi dan akan kita kumpulkan termasuk sepanjang Kabupaten Pandeglang besok mungkin, dan ke masa depan mungkin termasuk yang ada di Kabupaten Serang. Itu pembenahan terhadap itu. Nah mudah-mudahan ke depan kalau menurut kami ya artinya dari Dinas Pariwisata kegiatan-kegiatan dilakukan ini sudah cukup baik. Stakeholder sudah pada mendukung bagaimana pengembang pariwisata. Termasuk artinya dinas-dinas pariwisata yang ada di kabupaten kota saat ini sudah mulai menggeliat. Arti bicara bagaimana penataan destinasi wisata, bagaimana wisata ini bisa maju berkembang berkelanjutan sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat. Bisa meningkat, itu. betul sekali. Itu yang diharapkan ya Ya, Pak Kadis ya. seperti itu. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu Pak Kadis untuk teman-teman bertanya kepada narasumber dari sebelah kanan, boleh? Perkenalkan, nama saya Ainur Saada, saya dari BLK Serang. Bagaimana tanggapan mengenai fenomena pungli di masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut? Di satu sisi masyarakat butuh, tapi di sisi lain pengunjung yang dirugikan.
Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari sebelah mana? Boleh? Perkenalkan, nama saya Sinta, mahasiswa Untirta. Adakah kebijakan yang mengatur jelas tentang pengolahan kawasan wisata walaupun itu dikelola masyarakat? Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, boleh Mbak? Izin bertanya, bagaimana cara Dinas Pariwisata untuk mengelola oknum masyarakat yang masih melakukan pungli di sekitar tempat wisata karena merasa merekalah yang memiliki kawasan wisata tersebut? Sebenarnya adakah peraturan yang jelas tentang pengelolaan kawasan wisata meski itu ada di lahan milik warga? Karena adanya pungli ini menjadi salah satu yang tidak membuat nyaman wisatawan. Cukup. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan. Boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Ini bisa dijawab oleh Pak Eko. Ini bagaimana Pak Eko menanggapi terkait dengan fenomena pungli yang ada di masyarakat sekitar kawasan wisata, di mana sisi lain masyarakat ini butuh, namun juga tentu saja menjadi hal yang negatif tentunya untuk wisatawan. Ya, pungli itu kan merusak citra pariwisata kita. Betul. Kalau di bawah itu bukan pungli, infak, iuran faksa. Jadi Paksa, ya. itu berangkat dari pengawasan yang lemah ya, lahirlah pungli. Lalu regulasi ya, kan regulasi itu pemerintah, regulator dan fasilitator. Dan di bawah juga butuh edukasi Bu, jadi tentang wisata itu memang agak lemah di bawah itu. Jadi kalau kita bicara unggulan, saya punya sedikit cerita bahwa ada 5 super prioritas ya destinasi itu ya. Ada Danau Toba, ada Mandalika, ada Candi Borobudur, ada Labuan Bajo kalau nggak salah. Nah ada di Banten itu Tanjung Lesung, itu mau super prioritas tapi baru prioritas. Sudah lepas Pak. Nah yang menarik itu begini, Bali itu per hari itu 51 ton sampah itu. Tapi 81% orang itu ingin ke Bali terus. Itu ada apa? Jadi saya pikir di Bali itu mungkin bebas pungli. Terus yang kedua di Bali ramah ya, senyum, tidak ada pengemis, gelandangan terukur gitu kan. Jadi saya pikir itu ya. Jadi pungli adalah salah satu penyakit merusak citra pariwisata kita dan itu harus diberantas, ditindak tegas, dihukum bila perlu oknum-oknumnya, Pak Kadis. Dan Pak Kadis saya pikir apresiasi bahwa clue-nya bahwa pariwisata itu bukan hanya tugas Dinas Pariwisata, bukan hanya tugas Komisi 3 DPRD Provinsi, tapi pariwisata adalah tugas semua orang gitu. Itu aja. Oke, baik. Kembali lagi menanggapi apa yang sudah disampaikan, ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya dari Amanda. Ini bagaimana Pak Dinas Pariwisata ini tentunya mengelola oknum masyarakat yang masih melakukan pungli di sekitar daerah wisata tadi? Ya, baiklah, mungkin terima kasih nih untuk yang sekian kalinya. Kalau kita bicara masalah pungli, maka ini merupakan salah satu segmen negatif ya terhadap yang tumbuhnya pariwisata ini adalah segmen negatifnya adalah pungli. Nah, pungli ini identik dengan bahasanya pungutan liar. Jadi memungut tanpa pajaknya atau distribusi masuk ke daerah. Jadi pengertian itu pungli itu. Jadi artinya yang tidak resmi, kira-kira seperti itu. Bisa juga pungli dilakukan, misalkan harganya 10 diambil 100. Itu hampir sama seperti itu, mirip-mirip. Nah di Banten ini terkait dengan pungli itu terhadap pengelola objek wisata. Jadi kami bedakan dua. Ada tempat objek wisata yang dikelola oleh yang berbadan hukum, ada tempat objek wisata yang dikelola oleh masyarakat yang tidak berbadan hukum. Jadi dari owner disewa dan itu tidak ada tiket, artinya distribusi masuk ke daerah. Nah ini menjadi PR kami sebetulnya. Namun untuk saat ini pungli itu sudah mulai berkurang kalau kita bandingkan dengan dulu-dulu. Kenapa? Ada temuan kasus saat ini di Banten hanya 1 Lebaran ini. Nah itu akan kami tindak lanjuti. Nah jadi pungli ini juga akan kita lakukan penataan kelembagaannya. Jadi pengelola tadi objek wisata yang masyarakat dilakukan oleh masyarakat itu harus berbadan hukum. Nanti kami akan kumpulkan besok itu dari Kapolresnya, terus mulai dari Kajarinya,
bagaimana nih terhadap pengelola objek wisata ini supaya dilegalkan oleh kita. Nah, besok kami akan lakukan FGD dalam rangka untuk menata tersebut. Jadi wajib hukumnya pengelola objek wisata itu berbadan hukum. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa itu, misalkan reservisnya masuk ke daerah, terus kalau seadanya pelanggaran itu memang bisa dilakukan sanksi. Nah, sekarang ini sebagian mungkinnya, tidak semua pengelola tempat objek wisata dilakukan perorangan. Sehingga penataannya juga kurang bagus. Nah, oleh karena itu mungkin nanti akan kita legalkan berbadan hukum di bawah pembinaan masyarakat dan dilakukan oleh Dinas Pariwisata seperti itu. Oke, lalu kalau misalnya terkait dengan sanksi tadi Pak Kadis, sebenarnya kalau misalnya sanksi yang diberikan ini sejauh apa sih? Apakah cukup membuat efek jera bagi para pemberi pungli tadi? Ya, kalau di tahun 2023 kemarin itu termasuk pungli yang sekitar wilayah Anyar, memang kami meminta artinya pungli ini setelah ketangkap belum diproses secara hukum, artinya tidak langsung ke penjara. Kami hanya melakukan dari efek jera terlebih dahulu. Memang itu sudah terbukti dan sudah aparat kepolisian sudah menyidik. Tapi artinya sekali lagi kami tidak bermaksud artinya yang pungli ini kita kurungin, dimasuk ke penjara, tidak. Tapi ke depan mungkin kalau aturan sudah kuat dan standarnya sudah dibuat oleh kabupaten kota, oleh para bupati wali kota, mungkin itu akan terjadi. Karena ini adalah merusak sendi-sendi gitu ya, sendi-sendi pariwisata tentu. Betul. Sehingga ke depan nanti pariwisata akan maju berkembang tanpa pungli. Lebih nyaman, dan lebih nyaman ya, lagi. Betul sekali. Nah, kami dari Dinas Pariwisata sudah mencanangkan program satu tiket terintegrasi. Nah, jadi satu tiket terintegrasi masuk ke tempat objek wisata itu dengan satu tiket. Nanti bisa kemana-mana dengan artinya berkolaborasi dengan tempat objek wisata yang lain. Nah, ini lagi kami kembangkan sehingga tentu harapannya Banten itu berbeda dengan yang lain. Dengan satu tiket itu di dalamnya ada asuransi. Ya, asuransi di sana. Sehingga kita jual Banten ini yang berkunjung ke Banten ke tempat objek wisata sudah dilindungi melalui asuransi. Nah, di sini hadir pemerintah dalam rangka itu. Sehingga tiket terintegrasi ini merupakan salah satu jawaban terhadap pungli tadi, ya kan? Terhadap mereka yang tidak beres mengurus pariwisatanya ini akan terjawab dengan satu tiket terintegrasi. Oke, nah, baik. itu program dari pemerintah dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Oke, Itu. semoga juga bisa terrealisasi Ya, segera ya Pak ya. ya. Bu Dewan, ini terkait dengan kebijakan yang mengatur jelas tentang pengelolaan kawasan wisata walaupun itu dikelola masyarakat, ada nggak sih Bu? Maksudnya ada yang dikelola? Kebijakan yang mengatur tentang Ada kebijakan sebenarnya tadi. itu tadi, ini kan sedang penataan juga ya. Jadi seharusnya itu kan tetap biarpun ada masyarakat yang mengelola, tidak lepas dari kami ya. Jadi tidak dia berdiri sendiri. Iya. Tetap ada koordinasi dan benang merahnya. Nah, itu tadi itu yang harus selalu dikomunikasikan. Kok tuh apa sih teko, muni, bunyi dan berkomunikasi, jadi silaturahim. Nah, ini yang kadang-kadang ada kendala di sini. Jadi ini nanti mungkin ada kami mengumpulkan semua yang memang harus terintegrasi. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Itu tadi kenapa kita harus ruh dan semangatnya satu napas, satu helaan gitu. Itu untuk Banten. Demi Jadi kemajuan kemudian destinasi tadi ya, Bu, jadi ya? nggak untuk ini satu wilayah, untuk satu daerah enggak, tapi untuk kita semua gitu. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Baik, terkait dengan tadi juga kita tahu ini penataan destinasi wisata, ini kita tahu upaya yang ditempuh ya Bu ya dalam mendukung gerakan nasional Bangga Berwisata di Banten. Namun tentu saja kita mudah-mudahan ini bisa semakin merespon juga masyarakat, bisa terus memiliki juga. Namun kita sudah ada di penghujung waktu ya, mungkin kita bisa berikan kesimpulan ataupun juga masukan kepada pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Silakan Pak Eko, apa yang ingin disampaikan? Singkat ya, bicara pariwisata tidak selalu bicara penataan, infrastruktur, tapi bicara pariwisata adalah bicara tentang rasa tanggung jawab. Bicara tentang, jadi pariwisata itu adalah kenangan, kenyamanan, kebahagiaan, dan kerinduan. Itu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Eko. Puitis sekali nih Pak Eko nih. Pak Kadis, apa yang disampaikan kepada pemirsa dan juga masyarakat di luar sana? Ya, mari kita berwisata di Banten saja. Luar biasa. Banten exciting. Exciting Banten ya. Bu Dewan, silakan apa yang disampaikan? Saya cuma satu kata kalimat ini ya, saling asah, asih, asuh, saling mewangi, gotong royong untuk warga Banten dan untuk pariwisata khususnya Banten dan umumnya Indonesia.
Amin. Baik, terima kasih banyak atas ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan ini semakin menggeliat juga karena tadi memang kebersamaan masyarakat ya untuk terus memiliki untuk mau berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Provinsi Banten ini juga menjadi salah satu tolak ukur ya Bu demi keberhasilan destinasi Amin. wisata Banten. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya dan juga terima kasih banyak Pak Kadis. Semoga tadi untuk satu tiket ini terintegrasi biar bisa Amin. cepat realisasi ya Pak ya. Biar masyarakat juga bisa lebih nyaman lagi untuk berwisata di Provinsi Banten. Terima kasih Bu Dewan dan juga terima kasih teman-teman dari UIN dan juga Untirta Kota Serang. Dan pemirsa akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh tim petugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.